Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Tujuh ingin menyuguhkan dua ulama atau tokoh besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin Banten dan juga Sultan Hasanuddin dari Makassar. Apakah benar bahwa dua sultan ini satu orang lalu hidup di dua tempat? Wallahu alam. Ayo kita kupas hingga tuntas bagaimana penyebaran agama Islam lewat Sultan Hasanuddin Makassar dan juga penyebaran agama lewat Sultan Hasanuddin di Banten. Nah, sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara sangatlah panjang dan pesat, bahkan ada beberapa kerajaan besar yang bercorak Muslim di tanah air. Salah satunya di Sulawesi Selatan, di mana terdapat kerajaan Islam terbesar, yaitu Kerajaan Goa Talo atau dikenal dengan Kesultanan Makassar. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Kesultanan Makassar ini merupakan kerajaan bercorak Hindu, di mana kerajaan ini meliputi sejumlah kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan juga Luwu. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan perubahan menjadi Kesultanan Makassar. Dalam sejarahnya, masuknya Islam kerajaan tersebut lantaran adanya 9 dakwah dari Dato' Ribandang dan Dato' Ri Sulaiman yang menggerakkan Alauddin Raja Goa untuk memeluk Islam. Tindakan rajanya itu diikuti oleh rakyatnya sehingga Goa dan Talo kemudian menjadi satu kerajaan Islam yang dikenal Kesultanan Makassar. Kejayaan Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar mencapai kejayaan secara politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, di mana secara politik Makassar berhasil memperluas pengaruh kerajaan sampai Maros, Bulukumba, Mandar, Sulawesi Utara, Luwu, Buton, Selayar, Sumbawa, dan juga Lombok. Meskipun Hasanuddin masih harus berhadapan dengan orang asing atau penjajah saat Sultan memerintah, pihaknya menolak kerjasama yang ditawarkan oleh VOC. Bahkan di bawah kepemimpinannya terjadi perlawanan sengit melawan VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Sementara secara ekonomi, Kesultanan Makassar mampu membangun pelabuhannya menjadi bandar transisi terbesar di bagian timur Indonesia, sehingga menjadikan Makassar pilihan favorit perdagangan Islam untuk perdagangan maupun penyiar. Apalagi banyak pedagang asing lainnya seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang untuk berdagang di Makassar. Sayangnya, di tengah perjuangannya, Sultan Hasanuddin ditangkap dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Isi perjanjian Bongaya antara lain: 1. VOC memperbolehkan hak monopoli Makassar. 2. VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan jajahan seperti Bone. 4. Makassar, semua bangsa asing diusir Makassar kecuali VOC. 5. Kerajaan Makassar diperkecil hanya Goa. 6. Makassar membayar semua utang perang. 6. Arupalakah diakui sebagai Raja Bone. Akibat kekalahan itu, peran Makassar sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia berakhir, sedangkan VOC memperoleh tempat yang strategis di Indonesia bagian timur. Lalu bagaimana penyebaran agama Islam di Banten? Kisah Maulana Hasanuddin, penyebar Islam raja pertama Kesultanan Banten. Dikutip dari Serang,
adu kesaktian antara Prabu Pucuk Umum dan Maulana Hasanuddin dimenangkan oleh Hasanuddin dalam perebutan kekuasaan dan penyebaran agama Islam di Banten. Namun Pucuk Umum yang waktu itu penguasa Pakuan Pajajaran di Banten girang menolak untuk masuk Islam. Diceritakan bahwa pertarungan adu sakti itu menggunakan media ayam jago. Pucuk Umum menciptakan ayam jago dari besi baja berpamor air raksa diberi nama Cek Raware. Sedangkan ayam Hasanuddin merupakan penjelmaan jin berasal dari sorbannya yang dibentakkan dan diberi nama Jalak Putih. Banten pada abad awal ke-16 sendiri digambarkan sebagai kerajaan Sunda dan berada di jalur perdagangan. Seorang penjelajah Portugis Tom Cruise pada 1513 menggambarkan bahwa meski masih bercorak kerajaan, Islam ternyata sudah masuk ke daerah ini karena berada di jalur strategis perdagangan internasional. Pada tahun 1513 di Cimanuk sudah dijumpai orang-orang Islam. Jadi pada akhir abad ke-15 Islam sudah mulai memperkenalkan pelabuhan milik kerajaan Hindu Sunda. Ketika Sunan Ampel Dunta pertama kali datang ke Banten, ia mendapati orang Islam di Banten walaupun penguasa di situ hanya beragama Hindu. Demikian tertulis dalam buku sejarah Banten Membangun Tradisi dan Beradaban yang ditulis oleh Nina H. Lubis dan kawan-kawan sebagaimana dikutip Detik.com Jumat tanggal 16 bulan 4 tahun 2021. Proses Islamisasi penduduk oleh Sunan Gunung Jati dan anaknya Maulana Hasanuddin bahkan diceritakan sampai ke Gunung Pulau Sari. Setelah Sunan Gunung Jati ke Cirebon, Islamisasi tetap dilanjutkan oleh anaknya yaitu sampai ke Gunung Karang, Gunung Lor bahkan sampai ke ujung Kulon. Dalam penyebaran agama Islam pada penduduk pribumi, Hasanuddin menggunakan cara-cara yang dikenal masyarakat setempat seperti menyabung ayam atau mengadu kesaktian tertulis dalam buku yang sama. Dan baru pada 1525 begitu Hasanuddin dikisahkan mengalahkan Prabu Pucuk Umum di Banten Girang. Pusat pemerintahan ia pindah ke dekat pelabuhan. Ini terjadi pada 1 Muharram tahun 1033 Hijriah atau pada 8 Oktober 1526. Pemilihan Surosowan sebagai ibu kota didasarkan atas pertimbangan lebih mudah dikembangkan sebagai bandar pusat perdagangan. Oleh karena itu, Banten semakin besar dan maju. Pada 1552, Banten yang tadinya hanya kadipaten diubah menjadi negara bagian Demak dan dinobatkan Hasanuddin sebagai Raja Kesultanan Banten dengan gelar Maulana Hasanuddin Penembahan Surosowan tertulis dalam buku. Masa kepemimpinan Sultan Agung Hasanuddin dikenal sebagai kekuatan pelayaran maritim dan perdagangan, salah satunya adalah lada yang dikenal dengan jadi komoditas internasional waktu itu. Peluasan kekuasaan mulai dari Jakarta, Karawang, Lampung hingga Bengkulu. Maulana Hasanuddin meninggal pada 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Sampai saat ini makamnya menjadi pusat ziarah warga khususnya kawasan Banten Lama yang dikenal sebagai Pangeran Surosowan dan julukan disematkan karena dia adalah pendiri Keraton Surosowan. Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Silahkan menyimpulkan sendiri apa perbedaan Sultan Banten dan juga Sultan Hasanuddin Makassar. Undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.